Gerakan salam 4 jari ramai digaungkan di media sosial X yang dinarasikan sebagai bentuk perlawanan atas target paslon 2 Prabowo Gibran untuk menang satu putaran di Pilpres 2024. Ia menyebut salam 4 jari ini untuk mendorong bergabungnya paslon 1 dan 3 serta untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pemilu. Hei Mas Samsul, lo aja pekerjaan masih dicariin oleh bapakmu sampai-sampai harus melanggar konstitusi negara dengan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini rame salam 4 jari. Asal bukan Prabowo, asal bukan 02. Ini mulai rame di media sosial, teman-teman. Kemudian rencana atau janji dari pasangan 02 menciptakan 19 juta lapangan kerja ini menuai banyak sekali hujatan dari masyarakat, teman-teman. Lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat ya? Ntar kita lihat sama-sama mengenai tagar maksudnya salam 4 jari ini juga ditanggapi oleh Rocky Gerung. Kita lihat sama-sama tanggapan dari Rocky Gerung juga, teman-teman, nanti di akhir video. Tadi ada yang bilang akan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Wow. Tapi gue ngakak juga. Kenapa gue ngakak? Lah dia kerja aja gara-gara bapaknya ya. Dia kerja aja lewat jalur bapaknya ya. Adiknya jalur bapaknya ya. Iparnya jalur bapaknya ya. Terus mau ciptain 19 juta lapangan kerja. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Hei Mas Samsul, lo aja pekerjaan masih dicariin oleh bapakmu sampai-sampai harus melanggar konstitusi negara dengan serius. Kemungkinan juga para pendukung dan pemilihnya juga orang-orang yang senang melakukan kriminal dan pelanggaran hukum. Sok-sokan mau buka lapangan pekerjaan sampai 19 juta. Faktanya sekarang PHK besar-besaran. Sekarang banyak usia 30 sampai 40 seharusnya masih produktif dan masih bermanfaat, tetapi sulit mencari pekerjaan. Kalau ngomong suka bohong kayak bapaknya. Ih, banget ini. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Nah guys, kalau visi dan misi Pak Gibran memperluas lapangan pekerjaan hingga 19 juta, insya Allah ya rakyat ekonominya itu makin meningkat ya. Karena aku tuh ngerasa banget ya sebagai rakyat Indonesia itu emang butuh banget kita yang namanya itu lowongan pekerjaan. Butuh banget kita tuh yang namanya itu lebih baik lagi ekonomi kita. Jadi dengan debat kemarin aku udah pasti dan udah yakin banget dengan pilihan aku di 02 ya. Insya Allah deh, semoga semuanya terrealisasikan ya Pak. Akan terbuka 19 juta lapangan ada yang dukung, pekerjaan ada yang enggak. Untuk mumpung gue lagi di WC nih, lagi boker. Ntar ya. Ngomong gue sama itu sama lubang tai tuh gue ngomong. Mas. Ngomong sama lubang tai itu aja gue ngomong. Kacau. Ya? Kalau nggak bapak kau nyarikan ke pekerjaan pengangguran seperti apa lah kau. Katanya Gibran menjanjikan 19 juta lapangan kerja baru. Wow. Jadi pengen ketawa. Bro, jangankan buat orang lain, dia sendiri aja kerjaannya dicariin bapaknya. Mandirinya di mana? Aduh. Dia sendiri aja dicariin bapaknya tuh kerjaan. Sejak jadi wali kota sampai sekarang nyalonin. Aduh, ampun. Pedes. Saatnya akal sehat bicara. akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk si asam sulfat mau reinkarnasi ya. Reinkarnasi waktu Pilpres janji-janji bapaknya kemarin tahun 2019 1.008 pekerjaan tapi nggak terrealisasi guys. Sekarang mau nambah lagi 19.000 lapangan pekerjaan. Wow. Mas Gibran, daripada ente nambah-nambah lagi 19.000 pekerjaan tapi nggak terrealisasi. 19 juta. Ingat nggak kemarin itu waktu Pilpres bapak lu 2019 yang lalu itu 1.000
lapangan pekerjaan janjinya, sampai sekarang mana nggak ada. Coba itu. Terus nambah lagi 19.000 lapangan pekerjaan. 19 juta. Jangan banyak bohong deh. Udah lah ya. Bilang martabak aja. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk... Yakin Mas Gibran bisa memberikan atau membuka lapangan pekerjaan sampai 19.000 buat rakyat? 19 juta? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas niat baik Mas Gibran. Ingin membuka lapangan pekerjaan buat rakyat sampai 19.000 lapangan pekerjaan. Tapi maaf, saya sebagai rakyat sebenarnya udah muak gitu sama janji-janji. Sebenarnya saya itu butuhnya bukti. Kalau dilihat dari bukti, Mas Gibran sendiri dapat kerjaan ya karena anaknya Pak Jokowi. Mas Gibran bisa jadi wali kota juga karena ada jalan dari Bapak Mas Gibran. Dan Mas Gibran bisa jadi cawapres. Itu juga kan berkat jalan, dibantu juga sama paman. Sama paman? Nggak tahu lah. Mas Gibran kalau bukan anaknya Pak Jokowi. Nggak tahu juga. Mas Gibran kalau bukan ponakannya Pak Usman. Kan gitu. Ya tapi saya hormati niat baiknya Mas Gibran gitu. Ingin membuka lapangan pekerjaan sampai 19.000 gitu. Banyak sih sebenarnya, bahkan yang ditawarkan lapangan pekerjaannya jauh lebih banyak dibandingkan Bapak Mas Gibran waktu dulu menjanjikan lapangan pekerjaan buat rakyat ya. Dan Mas Gibran bisa mengatakan jauh lebih banyak dibandingkan Bapak Mas Gibran. Ada peningkatan lah. Sedangkan Mas Gibran sendiri dapat peluang pekerjaan enak ya berkat Bapak gitu. Ya mudah-mudahan Mas Gibran bisa jauh lebih hebat dibandingkan Pak Jokowi. Ya. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk... Kau bilang 19 juta lapangan pekerjaan. Ya. Saya tertawa kau nih Gibran. Sedangkan kau saja, kau punya bapak carikan kau pekerjaan sampai melanggar aturan. Apalagi kau mau buka 19 juta pekerjaan. Itu tidak masuk akal. Begitu. Dulu kau punya bapak juga sampaikan sama dengan kau. 10 juta lapangan kerja. Begitu. Jadi kalau mau masuk itu jangan terlalu banyak janji. Kau punya bapak tuh kebanyakan kartu dulu. Ingat, waktu dia mau jadi presiden itu kebanyakan kartu. Kartu sembako murah, toh? Kartu apa lagi prakerja. Sampai sekarang kami anak-anak Papua ini, penduduk di Papua ini belanja tidak ada yang murah-murah. Bahkan kami kerja itu tidak ada yang pakai kartu. Bahkan kami banyak yang menganggur. Ya. Begitu Pak Gibran. Jadi kau punya apa slogan-slogan itu seperti itu lebih baik stop, bicara yang jujur saja. Begitu ya. Jadi kau dengan Prabowo kalau bicara itu yang seadanya saja, jangan terlalu ambisius. Ambisi. Begitu ya. Itu saja. Bicara yang seadanya saja, ya. Jangan membodohi masyarakat yang apa pendidikan rendah atau masyarakat awam dengan kau punya perkataan atau begitu. Jangan begitu, tidak bagus. Begitu. Orang Papua ini 19 juta, sedangkan kau saja kau punya orang tua yang cari kau pekerjaan sampai melanggar aturan. Begitu ya Pak Gibran. Jadi bicara yang seadanya saja, jangan terlalu apa ya tinggi-tinggi. Jadi pemimpin itu seadanya saja, jangan terlalu apa meninggikan diri.
harus merendahkan diri sedikit juga begitu sebagai pemimpin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Samsul janji mau buka 19 juta lapangan pekerjaan. What? Dulu bapak lu juga akan membuka 10 juta lapangan pekerjaan, belum ditepati. Faktanya sekarang terjadi PHK besar-besaran. Enak saja ngomongnya. Lu aja dicariin bapak lu pekerjaan, sampai melanggar konstitusi. Lu kalau ngibul pinter dikit lah. Masa iya nggak pilih 03? Yang bener aja. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Prabowo Gibran boleh menguasai FYP TikTok, tapi maaf, panggung kampanye Akbar dimenangkan Ganjar Mahfud. Salam 3 jari, Ganjar Mahfud menang total. Ramalan cuaca juga di beberapa daerah juga hujan. Ini memang hujan banyak terjadi di mana-mana nih Bung Rocky. Cuacanya seperti itu Bung Rocky. Iya, kalau cuaca bisa tanya ke BMKG, tapi kalau ramalan politik itu mesti tanya pada hati nurani. Yes, wah, ini menarik nih kalau Anda ngomongin soal hati nurani, karena sekarang ini sedang muncul di kalangan netizen muncul gerakan salam 4 jari. Saya tadinya bingung tuh apa 4 jari itu. Rupanya 4 jari itu gabungan antara 01 dan 03. Jadi kalau gabung jadi 4 jari begitu ya. Dan ini ada satu video yang sedang beredar luas, viral banget ini. Saya lihat ini kelihatannya diambil dari Total Politik. Di situ politisi PSI Adi Armando itu bertanya kepada audiens di situ. Rupanya mereka ini berkaitan dengan soal pilihan nanti kalau ada salam 4 jari itu. Ya kata dia nanti kalau begitu pendukung Anies siap-siap dukung Ganjar kalau masuk putaran kedua, dan dijawab oleh yang hadir nggak apa-apa kata dia begitu. Dan rupanya karena masih penasaran nanti pendukung PKS akan mendukung PDIP, dijawab juga nggak apa-apa, dan kemudian ketika turun yang penting tidak 02. Wow. Saya bilang ini sampai serius itu sekarang situasinya. Kita bisa baca psikologi adik yang masih itu juga tuh, ingin membelah politik itu dengan soal-soal yang ideologis. Kan nggak mungkin PKS tidur seranjang dengan PDIP, yang satu agamis, yang satu sekuler. Oh ya, dalam keadaan normal begitu. Tapi politik kita lagi tidak normal. Sama-sama PKS dan PDIP itu disakiti oleh cewek-ceweknya Jokowi, kira-kira begitu tuh. Anies dan Ganjar itu sama kedudukannya. Dua-duanya mau dianaktirikan dalam politik, bahkan mau disingkirkan sebagai keluarga dari politik demokrasi kan. Jadi bagi mereka nggak ada soal mau berkelahi berselisih secara ideologis itu nanti tuh. Yang penting bagi anak-anak muda ini peraturan permainan itu adil dulu, wasitnya adil dulu. Jadi bagi mereka ya adik mau ngomong apa poinnya menghalangi PDIP bersekutu dengan PKS, kan nggak ada poin, kecuali dua-duanya merasa dijadikan pemain yang sama derajatnya dengan 02 kan. Jadi dalam keadaan ketidakseimbangan politik, teori adik itu nggak ada gunanya tuh. Dan orang membaca ya adik juga sebetulnya udah terdesak sehingga dia mesti berupaya untuk membelah lagi politik itu secara ideologis, yang PKS nggak mungkin ketemu dengan PDIP itu dengan nasionalis kan. Jadi gagal di situ. Kalau anak bilang gagal paham lu deh, kira-kira gitu. Iya. Tapi ini jadi sangat menarik ya, karena kita tahu bahwa di level elit sudah mulai ada pendekatan-pendekatan semacam itu ya, Bung Rocky. Kemarin misalnya Pak Surya Paloh sudah memberi sinyal mau bersedia dengan bertemu dengan Ibu Megawati, dan karena memang ada foto itu kelihatannya waktu itu terjadi di Bandung, bagaimana Pak Surya Paloh, Anies Baswedan dan Pak JK itu foto bersama. Ini kan mereka kemarin juga kampanye bersama. Dan kita bisa menduga-duga pasti Pak JK yang akan jadi comblang nih kalau pertemuan begitu. Comblang Pak JK. Level bawah yang tadinya kita bayangkan akan sulit ya. Kalau elit kan dia punya kalkulasi politik sendiri ya Bung Rocky ya, nggak bawa baper. Kalau di bawah kan baper bawaannya, ternyata tidak juga gitu loh Bung Rocky. Kita mulai melihat bagaimana anak-anak muda ini mengerti arah politik negeri ini kan. Mereka mungkin nggak ngerti apa sih bedanya PKS dan PDIP itu. Tapi bagi mereka dua-duanya itu bagian yang mau disingkirkan, maka timbul semacam heroisme itu. Kita mesti bela dong gitu. Nah itu muncul salam 4 jari itu. Jadi salam 4 jari ini satu temuan cerdik, kalau nggak mau disebut cerdas, oleh mereka yang mengirim sinyal bahwa kami tahu kami berbeda, tetapi kami bersatu untuk menghalangi kecurangan. Kan itu dasarnya kan. Jadi poin-poin ini yang pernah dibayangkan bahwa ya putaran kedua itu akan terjadi persekutuan berdasarkan format ideologi, enggak. Bagi itu kalau pemilu jujur. Kalau pemilu tidak jujur, maka bahkan yang bermusuhan bisa berdamai untuk mencegah ketidakjujuran kan. Jadi itu intinya tuh, kejujuran itu mendahului persaingan ideologi, dan itu bagus betul. Kita mengerti bahwa di dalam etika juga begitu tuh, nilai tertinggi adalah keadilan, kejujuran, kebenaran. Itu membatalkan persaingan oportunis atau pragmatis di bidang ideologi. Itu soalnya tuh sama seperti kalau kita jelasin
Bagaimana mungkin partai buruh Eropa itu bisa bersekutu dengan partai hijau? Bukankah partai buruh itu tidak menginginkan aturan-aturan yang bisa membatalkan upah mereka? Sementara partai hijau itu menginginkan oksigen dan itu sebetulnya kapitalis. Jadi kau bayangin partai hijau yang kapitalis di Eropa, karena yang menginginkan udara bersih itu para kapitalis sebetulnya. Dan partai buruh yang bergelimang dengan asap pabrik itu bisa bersekutu. Karena dua-duanya merasa planet ini sedang berbahaya. Karena itu mereka bersatu tuh. Jadi itu yang kita sebut sebagai persaingan ideologi bisa ditunda sementara. Seandainya ada musuh bersama. Nah, musuh bersama dari buruh dan partai hijau itu adalah nasib planet. Musuh bersama antara PKS dan PDIP adalah cawe-cawenya Jokowi. Kan dengan mudah kita pahami itu. Iya. Tapi saya kok menangkap malah lebih jauh dari itu ya, Bung Rocky. Jadi dia kan memang ada gium tadi ya, my enemy's enemy is my friend begitu ya. Itu kalau itu kan betul-betul kalkulasinya pragmatis banget kan gitu ya. Tapi kalau ini saya lihat ada beyond itu gitu. Saya melihat bahwa ada kesadaran bersama buat anak-anak itu soal ideologi itu bisa kita sampaikan, tapi ada tujuan paling besar daripada kita. Mirip sebenarnya dengan yang hijau dan buruh tadi. Kepentingan bersama bagaimana menyelamatkan demokrasi dan menyelamatkan masa depan Indonesia. Saya kira itu sebenarnya anak-anak ini. Jadi saya memantau bahwa mereka berupaya untuk mencari jalan yang tidak ditemukan oleh elit itu. Kan elitnya udah ketemu-ketemu aja tuh dipublish sebagai pernyataan politik yang kadang-kala kita baca mendua sebetulnya. Tapi bagi anak-anak ini jelas poinnya itu. Mereka ingin lihat Indonesia dihasilkan melalui pemilu yang bersih itu. Nah itu yang saya kira itu beyond fakta-fakta politik yang ada. Bagi mereka ini masa depan mereka tuh. Walaupun mereka nggak ucapkan, karena kita selalu anggap ini anak-anak yang modalnya berbaring main game segala macam. Tapi di dalam game itu juga mereka belajar tentang kejujuran sebetulnya kan. Mereka melihat bagaimana game-game itu mengajarkan value dan setiap saat setelah dia mulai buka game tiba-tiba masuk TikTok yang isinya politik, lalu mereka mulai tertarik tuh. Jadi kapasitas anak-anak muda ini untuk menuntun demokrasi justru dimungkinkan atau disediakan oleh sejarah karena ada kontras. Yaitu permainan politik kok curang ya, sementara dia main game tuh ada aturan yang standar tuh. Jadi kira-kira itu tuh timbul kesadaran beyond realitas ini, beyond fakta politik, bahwa mereka menginginkan pemilu yang jujur. Mereka nggak ucapkan itu sebagai kampanye, tapi mereka lakukan sebagai perlawanan. Jadi pemilu jujur itu tidak dihasilkan melalui kampanye, tetapi melalui perlawanan politik dengan semiotik tadi itu, salam 4 jari itu. Lalu Jokowi panik, apalagi ini? Karena Jokowi nggak pernah berpikir bahwa anak-anak muda ini sebetulnya menunggu kesempatan untuk melakukan protes. Ya. Nah, saya malah punya harapan, mungkin bisa aja berlebihan gitu ya, Bung Rocky. Ini anak-anak muda, Gen Z ini yang tadinya dipersepsikan anak yang apatis dan politik dan sebagainya. Ternyata begitu mereka ini melampaui generasi kita. Bahkan mereka sama dengan generasi founding parent kita dulu, yang kita tahu bahwa spektrum politiknya bisa berbeda. Bahkan ada yang komunis dan lawan nasionalis dan agamis kan gitu. Tapi mereka bisa bertengkar dengan keras di parlemen, tapi ketika jadi sama-sama berbicara tentang Indonesia, mereka kepentingannya sama. Dan saya kok melihat, loh, anak-anak ini jauh lebih maju daripada kita ya. Mereka berpikir tentang Indonesia, bukan lagi berpikir tentang kelompok-kelompok kepentingan atau agama ataupun ideologi gitu. Iya, terlalu lama mereka nonton ketidakberesan ini. Mungkin mereka anggap dari awal ya udahlah kita Gibran aja. Karena namun pada akhirnya sensasi itu ada perwakilan anak muda. Tapi makin lama mereka lihat, loh kok jadi begini yang ingin mewakili mereka kan. Kan dia juga punya, anak-anak muda ini kan, Gen Z ini punya semacam pemimpin informal yang menuntun komunitas muda mereka tuh. Dan si pemimpin informal ini biasanya aktivis tuh, aktivis mahasiswa. Yang kadang-kadang baru semester 1 tapi mendengar percakapan politik di kampus. Lalu dia mulai terangkan tuh bahwa iya Gibran klaim pro kita tapi kita nggak mau diklaim. Kira-kira begitu kan. Kata itu aja menimbulkan diskusi. Lalu masing-masing mulai cari TikTok, mulai lihat perdebatan dan analisis dari para pakar atau terutama FNN misalnya tuh. Loh kok begitu cara milenial menuntut kita? Mereka mulai antipati kan akhirnya. Jadi saya lihat ini antipati yang disimpan dari awal yang baru meledak sekarang dan itu sangat cerdas itu tiba-tiba salam 4 jari. Jadi poin kita sebetulnya ada simpanan intelektual di bangsa ini yang nggak mungkin dibatalkan oleh sekedar BLT atau tukar tambah amplop segala macam. Nah inilah yang kondisi yang kita sebut generasi emas itu adalah mereka yang sekarang beroposisi dengan Gibran justru. Dan terbalik kan, dari dianggap generasi emas adalah generasi yang akan dibawa oleh Gibran melalui figurisasi Gibran. Ternyata sebaliknya justru mereka tidak menginginkan suara mereka itu diwakili oleh seseorang milenial yang sebetulnya bagi mereka bukan itu yang mereka idealkan. Ya, saya kira ini album barunya mantan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto kemarin masih Ya. Jadi politik itu bisa dinamis, berubah setiap saat. Bisa saja nanti kalau 2 putaran Ganjar bergabung dengan Anies atau sebaliknya. Tapi pada intinya mereka adalah melawan ketidakadilan. Walaupun mereka sebenarnya berbeda. Yang satu nasionalis, ya, yang satu dianggap agamis.
Tapi seperti yang dicontohkan tadi, bahwa di Amerika ada partai hijau dan partai buruh itu bisa bersatu. Karena sudah global ini, iklim global ini sudah bermasalah, jadi mereka bersatu untuk itu semua. Dan itu bisa kembali lagi di Indonesia juga. Ketika ketidakadilan itu tidak datang, ya maka kedua kubu yang sebenarnya itu bertolak belakang, berseberangan, itu bisa bersatu untuk satu tujuan. Kita anggaplah PDI, Nasdem dan segala macam adalah nasionalis. Kemudian PKS agamis. Anies lah ditaruhlah agamis contohnya. Dengan Ganjar yang nasionalis, dan mereka pun bisa bersatu dengan satu tujuan. Dan ini sangat bisa sangat berbahaya. Apalagi anak-anak Gen Z itu sebenarnya anak-anak yang cerdas juga, yang pinter. Ya, mereka awalnya mengikuti klaim dari Paslon 02, mereka adalah Gen Z. Ya, taruhlah dalam tanda kutip pura-pura berada di Gen Z, soalnya anak muda. Tetapi mereka akhirnya melihat prosesnya yang diambil seperti apa. Proses untuk menjadi cawapres itu seperti apa. Pada akhirnya mereka akan menentukan pilihan itu. Ya, melihat kejujurannya seperti apa. Kau begini. Ya kan, akhirnya pada intinya nanti mereka akan mengambil sebuah keputusan untuk menentukan pemimpin ke depan nantinya seperti apa. Ya, ingat, jangan sepelekan anak-anak zaman sekarang. Walaupun mereka kelihatan rebahan, santai, kadang-kadang males begitu ya, mohon maaf ya. Tapi sebenarnya dia mencerna segala informasi yang hadir di dalam kehidupan mereka, seperti di media sosial, mereka melihat lingkungan sekitarnya, kemudian mencerna, pada akhirnya keluar menjadi sebuah keputusan atau kesimpulan. Ya, jadi kita tunggu. Ini luar biasa pemilu 2024 teman-teman. Ada gagasan, pemikiran, dan juga permainan mental, penggiringan opini dan lain sebagainya. Jadi kita semua harus berpikir waras, berpikir cerdas. Dan saya yakin kalian semua adalah orang-orang yang pandai dan pintar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.